Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Wah, sepertinya anak-anak ibu semangat hari ini belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ibu harap kepada anak-anak ibu untuk menyimpan semua barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Dan juga tolong rapikan kursi, mejanya. Kalau misalkan masih ada sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu. Nantinya bisa membuat pembelajaran nyaman dan lebih fokus dalam menerima pembelajaran ibu hari ini. Nah, apakah anak-anak ibu semua sudah siap dalam menerima pembelajaran hari ini? Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah siap. Baik, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, terima kasih. Apakah anak-anak ibu hadir semuanya pada hari ini? Baik, ibu akan absen terlebih dahulu. Cindi Anissa, Adiela, Wida Cahyaningsari, Chandra Dwi Henitasari, Rida Nur Cahya, Karwanti, Chelsea Andeta, Indriani, Nadia Aprilia, Maya Agustia. Wah, sepertinya anak-anak ibu hadir semua pada hari ini. Nah, jadi anak-anak ibu bisa menerima pembelajaran ibu hari ini. Nah, baik, sebelum pembelajaran dimulai, ibu ingin mereview kembali tentang pembelajaran pada minggu yang lalu. Nah, pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang atom. Sebelumnya ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu untuk mengecek pemahaman anak-anak ibu pada materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu atom? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Atom adalah materi yang tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, selanjutnya atom itu memiliki partikel-partikel di dalamnya. Ada 3 partikel. Nah, anak-anak ibu siapa yang masih ingat apa aja partikel yang ada di dalam atom itu sendiri? Ya, Zaki, silahkan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah partikel atom itu sendiri ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Selanjutnya, kemarin ibu juga telah membahas tentang model-model atom. Nah, model-model atom itu ada 5. Anak-anak ibu pasti masih ingat apa-apa aja model atom itu. Ibu ingin bertanya kepada Cindi, silahkan Cindi. Ya, betul sekali, model atom Dalton. Zaki, betul sekali, model atom Thomson. Kemudian Maya AG, silahkan, yang ketiga model atom apa? Ya, betul sekali, model atom Rutherford. Nah, selanjutnya silahkan Wida. Ya, betul sekali, model atom Bohr. Yang terakhir, siapa yang bisa menjawab model atom itu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah model atom mekanika kuantum. Nah, untuk pembelajaran minggu yang lalu, ibu rasa anak-anak ibu sudah paham, sehingga anak-anak ibu tadi bisa menjawab semua pembelajarannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu semua. Anak-anak ibu apakah tahu tentang fenomena petir? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Ya, betul, tahu. Apa itu, Zaki, petir? Ya, petir adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan listrik statis. Nah, fenomena petir itu terjadi pas kapan? Silahkan Cacan. Pas musim hujan, betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan ibu, apakah petir itu termasuk fenomena yang dapat merugikan atau dapat bermanfaat untuk manusia? Merugikan, iya betul sekali anak-anak ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata petir itu adalah fenomena yang merugikan bagi manusia. Nah, apakah anak-anak ibu tahu bagaimana proses terjadinya petir itu? Nggak tahu ya. Nah, penasaran kan bagaimana terjadinya petir itu? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus belajar dulu tentang listrik statis. Nah, nanti pertanyaan ini akan kita jawab di akhir pembelajaran. Baik anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini adalah tentang listrik statis. Nah, di pembelajaran listrik statis ini, tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jenis-jenis muatan listrik.
Yang ketiga, interaksi dua muatan listrik. Yang keempat, fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Oke, baik anak-anak ibu. Yang pertama kita akan masuk tentang listrik statis dan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, apakah pernah dengar tentang listrik statis? Zaki pernah? Oke, bagus. Teman-teman yang lainnya pernah mendengar tentang listrik statis? Ya, sepertinya anak-anak ibu sudah pernah mendengar kata listrik statis. Tapi apakah anak-anak ibu tahu apa itu listrik statis? Nah, sepertinya belum ada yang tahu. Jadi listrik statis itu adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan dari suatu benda. Nah, kita tahu bahwa suatu unsur atau senyawa itu dia memiliki muatan. Nah, muatannya itu tergantung dari banyaknya elektron dari benda itu sendiri. Jadi selanjutnya contoh dari gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali contohnya. Contoh yang pertama yaitu ada anak-anak pernah nggak mematikan televisi? Pernah kan? Pernah, bagus. Nah, ketika mematikan televisi, anak-anak menyentuh layar televisi, tangannya menyentuh layar televisi. Apa yang anak-anak rasakan? Ya, merasakan bahwa bulu tangan ataupun bulu roma di tangan ini akan tertarik ke layar televisi. Itu adalah contoh gejala listrik statis. Nah, contoh yang kedua, ketika anak-anak membuat mengerjakan sebuah tugas dengan styrofoam, kemudian styrofoam itu kalau dipotong kecil-kecil, potongan kecil-kecilnya itu bakal lengket di rok ataupun baju ataupun jilbab anak-anak semua. Itu juga contoh dari listrik statis. Yang ketiga, ketika pasti anak-anak pernah naik ataupun main istana balon. Istana balon yang ada perosotan. Nah, jadi ketika di istana balon itu terjadi gesekan ataupun sentuhan antara baju dengan si balon tadi, istana balon tadi. Nah, akibat dari gesekan itu akan terjadi muatan, sehingga ketika rambut anak-anak menyentuh balon, maka rambut anak akan ngembang, akan terjadi balon akan menarik rambut anak-anak semuanya. Nah, apakah anak-anak sudah paham mengenai materi dari listrik statis dan contoh gejala yang dalam kehidupan sehari-hari ini? Nah, sepertinya anak-anak ibu semua sudah paham. Jadi kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis muatan listrik. Nah, jenis-jenis muatan listrik ini, pertama kita harus paham dulu apa sih itu listrik. Nah, listrik adalah suatu muatan yang menjadi komponen dari suatu atom. Nah, atom sendiri kita udah belajar pada minggu yang lalu. Jadi anak-anak ibu rasa tidak terlalu sulit memahami dari komponen atom itu sendiri. Nah, jadi muatan listrik, jenis-jenis muatan listrik itu ada 3. Yang pertama ada proton, yang kedua ada neutron, yang ketiga ada elektron. Nah, yang pertama proton itu adalah muatan positif. Muatan positif. Apabila suatu benda bermuatan positif, itu berarti bendanya dia lebih banyak muatan positifnya, lebih banyak protonnya dibanding elektron. Nah, yang kedua ada neutron. Neutron ini adalah muatan netral, yaitu muatan proton dan muatan elektronnya seimbang atau sama banyaknya. Dan yang ketiga ada si elektron. Nah, elektron di sini yaitu muatan yang negatif. Suatu benda apabila bermuatan negatif jika elektronnya lebih banyak daripada proton. Nah, contohnya gambarnya begini. Ini adalah gambar dari atom misalnya. Nah, jadi si elektron tadi adalah terletak di kulit atom. Sedangkan si proton, muatan positif, terletak di inti atom, dan neutron terletak di inti atom juga. Jadi ketika si benda bermuatan negatif, berarti elektronnya lebih banyak dibandingkan proton. Tapi ketika benda bermuatan positif, protonnya lebih banyak daripada elektron. Nah, jadi di sini ada 5 proton, sedangkan 3 elektron. Tapi kalau misalkan benda bermuatan netral, berarti si neutron, proton, antara proton dan
neutronnya sama ini benda bermuatan netral. Nah, untuk materi jenis-jenis muatan listrik, apakah anak-anak ibu semua sudah paham? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah paham tentang materi jenis-jenis muatan listrik. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita masuk mengenai interaksi dua muatan listrik, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang bagaimana cara membuat benda bermuatan. Nah, membuat benda bermuatan, sebenarnya benda itu awalnya bermuatan netral semuanya. Tapi ternyata kita bisa membuat benda itu bermuatan. Bagaimana caranya? Nah, caranya tuh ada 3 cara. Yang pertama ada secara konduksi. Nah, yang kedua ada secara induksi. Yang ketiga melalui cara menggosokkan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang secara konduksi. Nah, secara konduksi itu yaitu kita membuat benda bermuatan dengan cara menempelkan. Kata kuncinya di sini menempelkan. Menempelkan. Membuat benda bermuatan dengan cara menempelkan benda yang bermuatan netral dengan benda yang sudah bermuatan. Nah, jadi contohnya begini. Ketika contohnya ada bola yang bermuatan netral, ada positif negatif, positif negatif, positif negatif, ditempelkan dengan sebuah batang yang bermuatan positif. Nah, ketika ditempelkan dengan batang yang bermuatan positif, maka elektronnya akan pindah ke bola, ke batang yang bermuatan tadi. Elektronnya pindah ke batang yang bermuatan tadi. Oh iya, ingat bahwa yang berpindah itu ataupun yang bergerak itu adalah elektron, bukan proton. Jadinya si bola hanya akan bermuatan positif saja. Berarti bola akan bermuatan positif karena elektronnya semua pindah ke batang tadi. Nah, itu cara membuat secara konduksi. Yang kedua, dengan cara induksi. Nah, induksi itu yaitu dengan mendekatkan. Kata kuncinya mendekatkan. Yaitu kita membuat benda bermuatan dengan mendekatkan dua benda. Satu benda yang netral, yang satunya benda yang sudah bermuatan. Jadi contohnya ketika ada bola, masih bola ya, contohnya anak-anak, bola bermuatan netral. Nah, bolanya bermuatan netral, didekatkan dengan sebuah batang yang bermuatan negatif aja ya, negatif. Nah, ketika didekatkan, otomatis ini negatif, yang negatif dari batang akan pindah ke bola, Nah, jadi contoh dari induksi tadi, kita mendekatkan sebuah batang statif kepada bola yang bermuatan netral. Muatan dari bola ini yang negatif akan pergi ke kanan, sedangkan yang positifnya akan berada di kiri. Nah, itu adalah contoh dari mendekatkan suatu batang yang bermuatan. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara menggosokkan. Nah, dengan cara menggosokkan ini ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu yang pertama, kita mampu melepaskan elektron dan kita mampu menangkap elektron. Nah, anak-anak ibu semua, dengan cara menggosokkan ini adalah suatu cara yang sangat lazim digunakan pada saat eksperimen, percobaan ataupun demonstrasi sederhana yang dilakukan oleh guru maupun siswa.
Jadi dengan cara menggosokkan ini kita menggunakan, lebih mudahnya menggunakan namanya derek triboelektrik. Nah, di derek triboelektrik itu kita bisa melihat dereknya gitu. Jadi kalau misalkan kulit digosokkan, tangan contohnya sebuah balon digosokkan dengan rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke balon. Contoh yang kedua, jika penggaris digosokkan dengan kain wol, maka elektron dari kain wol akan pindah ke penggaris, sehingga penggaris bermuatan negatif sedangkan kain wol bermuatan positif. Nah, selanjutnya untuk yang cara membuat muatan pada cara membuat muatan pada benda, apakah anak-anak ibu sudah paham bagaimana caranya, atau mungkin ada pertanyaan anak-anak ibu belum paham gitu? Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah paham bagaimana cara membuat muatan pada benda. Nah, materi selanjutnya kita akan masuk ke interaksi dua muatan listrik. Nah, di interaksi dua muatan listrik ini tadi kita telah membahas tentang partikel dalam atom, ada proton dan ada elektron. Nah, jikalau suatu benda bermuatan sama, misalnya bermuatan sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, maka dia akan saling tolak menolak. Tetapi ketika sebuah benda didekatkan tetapi muatannya berbeda, makanya akan terjadi tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Nah, inilah yang kita pakai tadi pada saat bagaimana cara membuat muatan. Nah, untuk interaksi antara dua muatan ini, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham semua, karena untuk ini tidak terlalu sulit ya, cuman membahas tentang tarik-menarik dan tolak-menolak. Nah, untuk menguji kepahaman anak-anak Ibu semuanya, Ibu punya sebuah demonstrasi sederhana mengenai bagaimana suatu benda membuat benda bermuatan, dan bagaimana interaksi antara dua benda. Nah, di sini Ibu punya balon, satu buah balon, kemudian Ibu punya kertas jilid, mungkin tidak kelihatan, kertas jilidnya berwarna putih. Selanjutnya Ibu punya potongan kertas. Nah, oh iya, Ibu lupa, ternyata Ibu punya kain wol. Di sini ada kain wol. Nah, langkah kerjanya yaitu yang pertama kita akan mencoba sebuah demonstrasi balon menarik kertas kecil-kecil ini. Nah, yang pertama, gosokkan balon pada kain wol. Gosokkan. Setelah itu letakkan balon pada kertas. Nah, ternyata balon mampu menarik kertas-kertas kecil ini gitu. Apakah anak-anak Ibu bisa melihatnya? Atau Ibu, baiklah, Ibu akan ulang sekali lagi agar cobaannya lebih kelihatan, anak-anak Ibu juga bisa paham. Nah, kayak anak-anak Ibu. Nah, ternyata kertas kecilnya bisa tertarik oleh balon. Nah, sepertinya kurang kelihatan ya. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan kertas jilid. Kertas jilidnya kita gosokkan di kain wol. Selanjutnya kita dekatkan dengan kertas kecil-kecil. Nah, ternyata kertas jilid mampu menarik kertas kecil-kecil. Ayo kita ulang sekali lagi anak-anak Ibu. Kita gosokkan terlebih dahulu. Kita dekatkan dengan kertas kecil. Nah, tertarik kan anak-anak Ibu? Ternyata kertas jilid mampu menarik kertas-kertas kecil ini. Nah, itulah demonstrasi sederhana tadi yang Ibu telah tunjukkan. Dan tadi kan Ibu telah menjelaskan tentang bagaimana membuat suatu benda bermuatan, bagaimana interaksi antara dua benda. Nah, itulah tadi aplikasinya di dalam demonstrasi gitu. Nah, untuk penjelasannya pasti anak-anak Ibu sudah tahu, karena anak-anak Ibu tadi telah menyimak bagaimana penjelasan dari Ibu tadi. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk mendiskusikan bagaimana proses terjadinya
bagaimana proses terjadinya balon sama kertas jilid tadi bisa menarik kertas-kertas kecil. Ibu tunggu waktunya sampai 5 menit. Baik anak-anak ibu, waktunya sudah habis. Silahkan siapa yang mampu ataupun bisa menjelaskan bagaimana proses kok bisa sih si balon sama kertas jilid tadi menarik kertas kecil. Ya silahkan. Betul sekali. Ternyata kenapa si balon bisa menarik kertas kecil ataupun kertas jilid tadi? Balon ketika digosokkan dengan kain wol, nah elektron dari kain wol akan berpindah ke balon. Nah ketika didekatkan dengan plastik kertas kecil tadi, nah ketika si balon tadi didekatkan dengan kertas kecil yang bermuatan netral, maka akan terjadi pemisahan muatan pada kertas, yaitu muatan negatifnya akan mundur ke belakang, akan seperti ini anak-anak ibu. Nah ini balonnya tadi bermuatan negatif didekatkan dengan kertas kecil. Ini netral. Tetapi ketika dia didekatkan, negatifnya akan mundur ke belakang, tinggallah yang di depannya positif, terjadi pemisahan muatan. Makanya akan terjadi saling tarik menarik antara kedua benda tersebut. Begitupun sama dengan kertas jilid tadi. Nah, untuk demonstrasinya ibu rasa anak-anak ibu sudah paham dan sudah ada perwakilan untuk menjawab pertanyaannya atau menjelaskan bagaimana proses dari demonstrasi tadi. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Anak-anak ibu pernah nggak dengar kata elektroskop? Sepertinya anak-anak ibu belum pernah ya, soalnya pada diam semua. Sebenarnya anak ibu belum pernah. Jadi ibu akan jelasin bagaimana fungsi dan prinsip kerja dari elektroskop itu sendiri. Nah, elektroskop itu adalah suatu alat yang banyak digunakan dalam percobaan listrik statis yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi di elektroskop ini ada bagian-bagiannya. Misalnya di sini ada tabung. Nah, ini tabung. Ini kita anggap sebagai kepala dari elektroskop. Nah, di sini ada isolator. Isolator di sini yaitu yang tidak mengantarkan arus listrik. Misalnya nanti kita bisa buat plastisin atau isolatif gitu. Nah, yang di sini ada komponen namanya daun dari elektroskop itu. Nah, di sini elektroskop ini misalnya, cobalah kita kasih contoh dulu ya anak-anak ibu. Di sini contohnya yang pertama, jika elektroskop, maaf ya anak-anak ibu, gambar ibu mungkin sedikit kecil atau kurang jelas karena keterbatasan papan tulis ya anak-anak ibu. Nah, jadi di sini ada elektroskop yang bermuatan netral. Kemudian didekatkan dengan sebuah batang yang bermuatan positif. Sini netral. Ada positif negatif. Nah, ketika dia didekatkan dengan batang yang bermuatan positif, makanya elektronnya akan naik ke atas. Ingat ya, elektronnya bisa bergerak, bukan proton anak-anak ibu. Jadi ketika elektronnya semua naik ke atas, tinggallah di bawah ini positif, proton. Nah, oh iya ibu lupa. Ternyata kalau misalkan elektroskop itu kalau dia bermuatan netral, dia kakinya akan muncul. Tapi ketika dia tidak bermuatan netral, non netral, dia akan mengembang kakinya anak-anak ibu.
Nah, di sini kan muatannya tidak netral kan, hanya positif saja kan. Jadi kaki dari elektroskop ini akan mengembang. Itu anak-anak ibu. Tapi ketika nanti kalau misalkan contoh yang kedua ada elektroskop, ada kakinya. Di sini didekatkan dengan batang yang negatif, negatif, negatif. Di sini positif, netral ya, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, elektron yang di sini akan turun ke bawah, elektron sini akan turun ke bawah, tinggallah positif di atasnya, positif, positif. Jadi di bawah ini akan bermuatan negatif, negatif. Berarti dia nggak netral lagi ya anak-anak ibu, muatannya kakinya akan tetap mengembang. Kaki daun si elektron tadi akan tetap mengembang. Tapi bagaimana jika muatan dari elektroskop itu tidak netral? Ini contoh yang ketiga. Nah, didekatkan dengan batang yang positif, 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 positif. Tapi di sini elektronnya lebih banyak dibandingkan proton. Banyak protonnya cuma sedikit kali. Nah, negatif, 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 protonnya sedikit. Nah, ketika dia didekatkan, akibatnya si elektronnya akan naik ke atas karena didekatkan dengan batang yang positif, naik ke atas. Akibatnya tinggallah si kaki dari elektroskop ini yang positif, negatif, netral ya anak-anak ibu. Jadi dia akan menguncup, jadinya begini, menguncup ya anak-anak ibu. Tapi ketika positifnya lebih banyak, lebih kuat menarik lebih kuat muatannya, akibatnya elektronnya semua akan naik ke atas. Ini akan naik lagi ke atas, tinggallah yang positif. Ketika tinggal yang positif, kaki elektroskop akan kembali mengembang anak-anak ibu karena dia muatannya tidak netral. Begitu konsep dari elektroskop. Nah, apakah anak-anak ibu semua sudah paham mengenai elektroskop ini? Ya, nampaknya anak-anak ibu semua sudah paham tentang elektroskop ini, bagaimana fungsi dan prinsip kerjanya. Baik anak-anak ibu, tadi kita telah membahas tentang contoh gejala kelistrikan, jenis-jenis muatan listrik, interaksi dua muatan listrik, fungsi dan prinsip kerja dari elektroskop. Ibu minta kepada anak-anak ibu, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Cindy. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu bahwa contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tadi pas kita mematikan televisi yang bulu rumah kita ketarik, rasa-rasa ketarik. Kemudian yang kedua, bagaimana jenis-jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik ada 3, proton, elektron, dan neutron. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana membuat interaksi dua muatan listrik, ada tolak menolak, ada tarik menarik, kemudian bagaimana membuat benda bermuatan, ada cara konduksi, induksi, dan ada cara menggosokkan. Kemudian bagaimana fungsi dan prinsip kerja elektroskop sudah kita jelaskan tadi. Ibu rasa anak-anak ibu sudah paham semua tentang materi hari ini. Oh iya, kita kan tadi ada satu pertanyaan di awal mengenai bagaimana proses terjadinya petir. Nah, dari pembelajaran tadi, apakah anak-anak ibu bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan tadi? Nah, sepertinya anak-anak ibu semua pada diam semua. Baiklah, ibu akan menjawab. Petir adalah suatu fenomena yang terjadi pada saat hujan gitu. Nah, petir itu yaitu terjadi antara interaksi awan yang bermuatan netral
saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga menghasilkan muatan. Nah, karena dia saling berinteraksi, terjadilah pemisahan muatan. Pemisahan muatan, positifnya lebih banyak di atas, negatifnya lebih banyak di bawah gitu. Positif di atas, negatif di bawah. Nah, selanjutnya ketika awan ini berinteraksi dengan udara sekitarnya, terjadilah pemuaian. Ketika terjadi pemuaian, ada pula beda potensial antara bumi dan awan itu yang sangat besar, terjadilah petir tadi, cahaya dan gemuruh yang turun ke bumi. Nah, itulah bagaimana proses terjadinya petir. Satu lagi ibu ingin tanya, apakah petir itu termasuk suatu fenomena yang merugikan atau yang bermanfaat? Ya, betul sekali, ternyata petir itu adalah suatu fenomena yang merugikan anak-anak ibu semua. Wah, sepertinya anak-anak ibu semua sudah paham tentang materi hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Anak-anak ibu sudah bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini, menerima pembelajaran hari ini. Untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak ibu cari fenomena ataupun aplikasi dari listrik statis ini dalam kehidupan sehari-hari, baik yang merugikan ataupun yang bermanfaat. Nah, selanjutnya untuk tugas individu. Untuk tugas kelompoknya, silahkan buat tugas individu dikumpul minggu depan, tugas kelompok dikumpul 2 minggu ke depan, 2 minggu lagi. Silahkan dibuat elektroskop sederhana menurut kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompoknya kemarin kita udah bagi kelompok kelasnya, dan ibu harap anak-anak ibu bisa memaknai pembelajaran kita hari ini dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.